Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun saga. Yang jawab salam saya doakan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam, daun kemangi. Yang jawab salam saya doakan cepat pergi haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun apa lagi, Bu? Ntar ibu pulang ditanya sama suami, tadi ngajinya bab apa? Daun-daunan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yaumina hada ila yaumin nahda. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Amma ba'du, yang kami muliakan pimpinan Majelis Taklim Uswatul Hasanah. Saya tidak hafal nama pimpinan majelisnya karena memang gak ada namanya. Yang saya muliakan seluruhnya ibu-ibu, baik di samping kanan, kiri, dan di hadapan saya semuanya. Saya doakan dalam keadaan sehat walafiat. Semoga yang hadir pada majelis ini nanam padi di pinggir kali. Bu bilang cakep apa, Bu? Nanam padi di pinggir kali. Yang hadir ngaji saat ini semoga banyak rezeki. Ya rezeki aku kenceng banget. Nanam padi di pinggir sumur. Yang hadir ngaji saat ini semoga panjang umur. Nanam padi di tengah sawah. Yang hadir ngaji saat ini semoga hidupnya tambah berkah. Ya Rabbal. Oh, udah bunyi geluduk. Berarti saya ngajinya nggak boleh lama-lama. Saya langsung dari Cibarusah, Bu. Dari pagi sampai zuhur tadi acara Maulid Nabi di sana di Cibarusah. Saya berdoa, ya Allah 1:30 mudah-mudahan sampai sini. Ternyata pas lebih 5 menit saya sampai, makanya tadi saya baru sholat zuhur karena dari sana tadi jam 12 pas. Alhamdulillah wa syukurillah. Ibu tolong aminkan doa saya. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bil taqwa wa jammilna bil afiyah ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
nanti sampai di akhirat. Ya Rabbi bil baligh maqasidana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kita bersyukur kepada Allah pada siang hari ini, ibu-ibu semuanya. Saya mau tanya, ibu sehat? Suami sehat? Anak-anak sehat? Isi dompet sehat? Alhamdulillah. Semuanya sehat, tinggal kita pandai bersyukur dengan nikmat. Kalau orang yang pandai bersyukur dengan nikmat, insya Allah hidupnya selamat sampai nanti di akhirat. Saya bangga kepada ibu-ibu majlis ta'lim uswatun hasanah. Namanya juga uswatun hasanah, suri tauladan yang baik. Maka mudah-mudahan ibu-ibu semua yang hadir menjadi contoh yang baik untuk keluarga dan untuk masyarakat sekitar kita. Amin ya rabbal. Hadirnya ibu ngaji di majelis ini, insya Allah yang pertama ibu dapatkan julusu kasa'atan fi majlisil ilmi khairun min alfi raka'atin. Ibu ngaji paling lama 1 jam. Setiap ibu ngaji itu pahalanya lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Ibu pernah sholat sunnah 1000 rakaat? Boro-boro ya. Kita kayaknya nggak kuat dah sholat sunnah 1000 rakaat. Kadang sholat tarawih 11 rakaat aja atau 20 rakaat aja, imam lama dikit udah ngedumel ibu ya. Tapi kalau ngaji paling lama 1 jam, itu ibu sudah mendapatkan kebaikan lebih bagus daripada sholat sunnah 1000 rakaat. Yang kedua, orang yang ngaji, walaupun ngajinya macam-macam, ada yang jider, ngaji sambil nyender. Kebanyakan jiping ngaji kuping, yang penting jangan jiler ngaji sambil. Iya. Jangan ngantuk dulu bu. Kalau ngantuk ada yang nguap, langsung saya tutup salam, saya pulang. Ingat kata Fakirun, gedang klutuk mateng sa cengkeh, wong sing ngantuk lambene doe. Gedang klutuk dipangan uler, wong sing ngantuk mangap karo. Izin berdiri boleh bu? Ya, biar saya bisa menatap semua calon-calon penghuni surga. Karena dari tadi wajah-wajah ibu semuanya penuh senyuman, ceria, gembira. Itulah ciri calon penghuni surga, wajhun malihun. Ya, saya suruh jalan-jalan ini. Alhamdulillah. Nanti ibu kalau masuk surga nggak ada yang nenek-nenek, nggak ada bu. Di sini ada yang udah nenek-nenek ada. Tapi nanti kalau ibu masuk surga, ibu berubah wujudnya, bukan nenek-nenek lagi. Amin ya robbal. Orang yang rajin ngaji, sering saya katakan ngaji itu ngatur jiwa. Ngaji ngatur jiwa. Di mana-mana kalau ibu-ibu rajin ngaji beda sama ibu-ibu yang nggak rajin ngaji. Di kampung saya bu, udah nenek-nenek masih aja males ngaji. Kalau ditanya nek, kenapa nggak ngaji nek? Enggak, kenapa nek? Lagi men. Nenek-nenek lagi men. Di sini ada nenek-nenek men. Ya Allah, di kampung saya, di sini mah nenek-nenek rajin ngaji semua. Karena di sini mah kalau ngaji aja sambil manggil-manggilnya pakai sholawatan, ya bu ya. Ibu-ibu sekalian, hari ini pengajian, janganlah kita lupakan, sebab itu kewajiban. Betul bu?
Walaupun udah dipanggil-panggil, yang malas ngaji tetap aja malas. Alasannya ada aja. Ibu-ibu saya nggak ngaji, di rumah sibuk mencuci celana suami, semalam ngompol 3 kali. Ada begitu yang malas ngaji. Di sini nggak ada. Di sini semuanya rajin. Ibu kalau sering rajin ngaji, saya yakin pulang ke rumah salamnya pun beda. Kalau pulang ke rumah, tok 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 tok, assalamualaikum, tuh rajin ngaji. Tapi kalau yang nggak pernah ngaji pulang ke rumah dan si jauh udah teriak, belikum, belikum. Apa artinya belikum? Lah bapaknya malas ngaji, jarang ngaji juga, dari dalam nyautin lam. Coba tuh, kalau kata orang Betawi ODP. Tahu ODP? Orang danta bisa. Yang pertama melikum, yang kedua lam. Ibu-ibu kalau salam yang benar, kalau menjawab salam pun yang benar. Assalamualaikum, pakai al-ma'rifat. Jawabnya pun pakai al-ma'rifat. Wa'alaikumus. Bukan wa'alaikumussalam, wa'alaikumus. Itu jawaban salam yang benar. Maka pahala yang ketiga yang ibu dapatkan dari majlis ini, orang yang ngaji, Bu, itu lebih baik daripada orang yang menjenguk orang sakit sebanyak 1000 orang. Berapa orang, Bu? Jangankan 1000, Bu. Ibu kalau menjenguk tetangga sakit 1 orang, menjenguk keluarga yang sakit 1 orang, apa yang ibu dapatkan kalau menjenguk orang sakit? 70.000 malaikat yang ada di langit beristighfar mohon ampun atas dosa-dosa ibu semua. Itu 1 orang sakit. Tapi syaratnya ibu kalau menjenguk orang sakit dihibur, jangan ditakut-takutin. Ibu jenguk, Bu, sakit apa? Aduh, pinggang linu, kepala puyeng, semua gerges. Wah. Kemarin saudara saya mati, Bu. Lah kalau nengok sakitnya begitu mah bukan dapat ampunan dosa, malah nambah dosa, nakut-nakutin. Kalau ibu nengok orang sakit, pengen dapat ampunan dan doa malaikat, jalannya miring. Jalannya miring. Kok miring, Ustaz? Sambil nenteng. Sambil nenteng jeruk 3 kilo. Tuh, kira-kira yang ditengokin seneng gak, Bu? Seneng. Tetangga saudara datang jenguk, jalannya miring sambil nenteng, seneng banget. Kalau nggak nenteng, minimal bawa amplop. Orang sakit kasih amplop, seneng nggak? Seneng. Pengalaman saya pernah sakit, Bu, dirawat di rumah sakit, tetangga pada datang, saudara pada datang, ada yang bawa jeruk, ada yang bawa buah, ada yang ngasih amplop. Seneng banget saya. Dalam hati saya, ya Allah, lama dikit sakit, ya Allah. Tapi orang sakit semua pengen cepat sembuh. Maka, Bu, kalau ada tetangga sakit, ada saudara sakit, dalam hati itu ngomong, alhamdulillah, saya dapat kesempatan mendapat doa 70.000 malaikat. Asal ibunya jenguk. Ngomong alhamdulillah jangan di depan yang sakit. Alhamdulillah ibu sakit, lah bisa berantem di rumah sakit. Dalam hati, karena kita mendapat kesempatan doa dari 70.000 malah. Tuh, ini keistimewaan orang yang ngaji. Maka mudah-mudahan setiap ibu ngaji imannya sedang disirami. Ada santapan jasmani nih. Oh, yang di kotak udah habis itu. Masih ada, udah habis. Tambahin lagi. Iya, kalau yang cepat habis tolong periksa tasnya, Ini adalah santapan jasmani. Nah, kalau ngaji seperti ini, ibu namanya santapan rohani. Iman kita sedang disiram. Iman kita sedang diberikan cucuran ilmu-ilmu agama. Orang kalau imannya tidak sering disiram, nasibnya kayak pohon.
nanti bisa kering. Maka mudah-mudahan sepulang dari sini iman kita semua tambah nambah. Iman kita semakin meningkat. Dalam bahasa Arab istilahnya tazidul iman, bertambahnya iman. Karena iman itu naik turun. Ibu 24 jam imannya nggak pernah tetap. Kadang naik, kadang turun. Al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang tambah, kadang melemah. Tuh. Maka mudah-mudahan setiap pulang ngaji iman ibu bertambah. Amin ya robbal. Yang kedua, pulang dari ngaji ini semoga ibu-ibu ibadahnya tambah kuat. Dari mana ibu mulainya? Nggak usah jauh-jauh, dari rumah bu. Ibu bisa meningkatkan kekuatan ibadah dari rumah, jangan jauh-jauh. Ibu pengen nggak dosanya setiap hari rontok bu? Pengen nggak bu? Minta sama suami ibu. Minta apa Ustaz? Manggil suami, ada yang ayah, ada yang bapak, ada yang bapak, ada yang baba. Bu, manggilnya apa suami bu? Engkong. Lah tua amat. Panggilan tersayang. Setiap hari ada ibadah yang bisa merontokkan dosa kita. Apa itu? Memegang dan saling pegangan suami istri. Saling pegangan tangan suami istri. Ibu kalau mau kondangan, minta suami, ayah gandeng dong. Lalu suami ibu menggandeng tangan ibu, memegang tangan ibu, semakin erat tangan ibu dipegang, lalu di jalan, sambil jalan pegangan tangan, itu tasaqatat dunubuhuma min khilali asabi'ihima. Suami istri kalau pegangan tangan, dosanya rontok dari jari jemarinya. Sering gak pegangan tangan sama suami bu? Sering gak? Pret? Jarang ketahuan ini. Makanya pulang ngaji dari sini, kalau bapaknya males megang, ibunya yang duluan megang. Pak, ayo dong pak pegangan. Kenapa sih bu kok tumben, kita udah lama nikah juga. Semakin tua tambah mesra pak. Rontokin dosa pak, rontokin dosa. Ibu pengen dapat pahala ibadah haji umroh setiap hari. Ibu bisa dapatkan walaupun belum ke Mekah, belum ke Ka'bah, belum ke Madinah. Ada amal yang setiap hari mendapatkan ibadah haji dan umroh. Apa itu Ustaz? Tarik ujung kanan kiri bibir ibu ke belakang. Ketemu bapak tuh, Pak. Ngapain bu? Senyum. Ayah. Kata suami, bu, sejak kapan begitu? Sejak ngaji pak. Emang kenapa bu? Ya Allah pak, kita belum bisa ke Mekah, kita belum bisa tawaf di Ka'bah. Saya pengen dapat pahala haji umroh. Terus kata Pak Ustadz, kalau suami dan istri saling senyum, itu pahalanya sama seperti haji dan umroh. Praktekin, jangan aminnya doang. Ini kebalik sama suami orang senyum banget. Suami sendiri merengut. Ada di sini ada. Hadir orangnya, hadir yang mana? Sama suami orang senyumnya begitu semringah. Ketemu suami sendiri mengelut, berketut. Ya, sayang bapak-bapaknya nggak ada ini. Setiap pagi, siang, sore, malam, ketika seorang suami istri bu saling memandang, pandangannya ladzatin wa syahwatin. Bahkan sekali-kali ada perasaan yang begitu, ada syahwat dari seorang istri dan seorang suami, saling pandang mereka berdua. Apa yang Allah berikan bu? Nadarallahu birahmatihi. Allah memandang mereka dengan penuh rahmat. Amin ya rabbal. Makanya bu, menguatkan ibadah sudah setiap hari di dalam rumah.
Saya tanya, ibu pernah nggak disuapin suami? Pernah, tapi jarang-jarang gitu. Kalau ibu bilang sering, saya mau jawab pret. Sekali-kali ibu juga menyuapin suami. Kenapa Ustaz? Nih, hadis Nabi. Inna afdolas sodakoh. Sesungguhnya sodakoh yang paling utama. Luknatun, walaupun itu hanya sesuapan. Tado'uha, yang diberikan suami kepada istri atau istri kepada suami. Fi fammi zaujatihi. Itu adalah sodakoh yang paling utama, Bu. Ya, pulang dari sini masakin apa, Pak? Bapak senang banget, Bu. Sama nih, suapin istri. Nyuapinnya yang itu. Itu mah usahanya berantem kalau kayak gitu, Bu. Coba, Bu, ini namanya apa? Amal-amal mutabarruk wa hunna mutabarriatun. Ustaz, bagaimana saya yang nggak punya suami? Kendor saya jawabnya dah. Ibu yang sudah nggak ada suami, ibu yang sudah tidak punya suami, di sini misalnya ada lagi, Bu, amal yang paling hebat, seorang janda. Bu, orang setelah Nabi Muhammad masuk surga, yang pertama kali masuk surga itu adalah janda. Maka banggalah jadi janda. Yes. Janda yang bagaimana, Ustaz? Janda yang ditinggal suaminya meninggal dunia, lalu meninggalkan anak yatim. Dia rawat, dia jaga, dia didik itu anak yatim. Itu janda bakalan golongan pertama masuk surga setelah Nabi Muhammad SAW. Hidup janda. Iya. Ustaz, kalau suami saya meninggal lalu saya nikah lagi bagaimana? Oh, beda lagi, kalau nikah lagi beda lagi. Ya. Nih, Bu. Dengerin nih, Bu. Wajabat lahumul jannah. Ada yang diwajibkan masuk surga. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Abi Sa'id Al-Khudri. Khamsatun, ada 5 golongan wajabat lahumul jannah, wajib masuk surga. Bahasanya luar biasa. Masuk surga itu wajib. Siapa itu? Ini yang pertama. Al-mar'atu as-solihatu al-muti'atu li zawjiha. Ternyata dari 5 golongan tadi, yang wajib masuk surga adalah perempuan yang solihah, yang taat kepada suaminya. Saya doakan ibu-ibu semua isi yang solihah. Pengen gak, Bu, pun jadi istri yang solehah? Pengen, Ustaz. Siapa sih yang gak mau? Pak, pengen punya istri solehah, Pak? Jangan nanya Ustaz, pengen. Semua kita pengen. Gini, Bu, dalam Al-Quran surat Ar-Rum tuh ayat yang ke-21, ibu dijodohkan dengan suami ibu oleh Allah, itu mutlak kehendak Allah, nggak ada campur tangan siapapun. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Pakai gunakan khalaqo. Kalau dalam bahasa Arab menggunakan kata khalaqo, itu artinya mutlak Allah yang menentukan tanpa campur tangan siapapun. Tapi setelah Allah jodohkan, ibu pengen jadi pasangan yang sakinah mawaddah warahmah, Allah menggunakan kalimat waja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Waja'ala tuh. Kalau ja'ala ini maksudnya Allah menyuruh kita agar berusaha. Suami berusaha, istri berusaha agar mendapatkan sakinah mawaddah
usahanya bagaimana. Seorang suami agar jadi soleh, bagaimana usahanya. Istri pengen jadi solehah, bagaimana usahanya. Sering saya sederhanakan, udah jangan gampang susah-susah. Ibu jadi istri, hurufnya ada berapa, Bu? Hurufnya ada berapa? 5. I, S, T, R, I. Bu, I, S, T, R, I. Bu, I, S, T, R, I. Bu, I, S, T, R, I. Dibaca istri. Coba amalin huruf itu, amalin kalau pengen jadi si soleha. Apa itu Ustaz? I, insan. Insan itu maknanya manusia. Kita semua manusia. S, ayo amalin sebagai istri harus sabar. Sabar kadang suami banyak duit, sabar kadang suami nggak punya. Dua-duanya harus sabar, Ustaz. Iya, suami kalau banyak duit pengennya jarang di rumah. Suami nggak punya duit di rumah, be. Dua-duanya harus sabar. T, I, S, T. T-nya apa? Taat. Taat kepada suami. Tidak ada kewajiban taat dalam kehidupan manusia ini seorang istri kecuali setelah taat kepada Allah dan Rasulnya, taat kepada suaminya. Ustaz, suami saya galak, jadi gimana saya mau nurut? Suami saya galak banget, Ustaz, katanya. Gimana saya mau taat? Ibu pernah dengar sejarahnya Raja Fir'aun? Lo bukan galak lagi Raja Fir'aun, tapi istrinya Raja Fir'aun yang dengan kesabarannya yang bernama siapa, Bu? Istrinya Raja Fir'aun siapa namanya? Istrinya Raja Fir'aun siapa namanya? Bocap. Siapa Bu istri Raja Fir'aun namanya? Ini yang sebelah sini. Siti Asia. Udah telat jawabnya, nggak jadi gocapnya. Agak jadi, udah telat. Itu Siti Asia, Bu, Masya Allah. Walaupun suaminya udah kayak apa, bahkan ngaku Tuhan, tapi dia menjadi bidadari di surga. Taat. R-nya ramah. Sama suami ramah, jangan galak-galak, Bu. Jangan galak-galak. Sama suami orang ramah banget. Sama suami dewek. Suami minta makan, Bu, masak apa? Tahu ya. Bu, ada masakan. Ada, no, dia punya makan. Ibu bapak mau ngambil, masih dibentak juga. Jangan dihabisin, anak belum makan. Ya Allah, ada yang begitu segitu? Ada. Mana orangnya, mana? Di sini nggak ada yang ngaku. Ramah, I-nya iman. Tuh, istri insan yang sabar, yang taat, yang ramah dan iman. Ini baru jadi istri soleha yang oleh Nabi diibaratkan perhiasan terindah di alam dunia ini. Setiap keindahan perhiasan dunia hanya istri salehah perhiasan terindah. Jeng. Kalau Roma Irama kan begitu, Bu, ya. Masya Allah, itu syahdunya luar biasa. Itu hadis Nabi, Bu. Hanya istri yang salehah, yang punya cinta sejati, yang akan tetap setia dari hidup
sampai mati, bahkan sampai hidup lagi. Pret katanya. Masa dipretin? Inilah ide kita, idealisme kita, cita-cita kita sampai akhir hayat kita pengen jadi istri yang soleh. Karena tadi tuh yang wajib masuk surga golongan yang pertama adalah istri yang soleha. Makanya jagain istri, Pak. Jagain istri, jangan negalakin. Jagain istri. Videoin. Jagalah istri, Pak, jangan kau sakiti. Doanya istri harumnya surgawi. Betul, Bu? Jagalah istri, Pak, jangan kau galaki. Tangisnya istri, tangisnya bidadari. Betul, Bu? Kalau istri lagi marah, hati bapak jadi resah. Anak-anak salah tingkah, keluarga nggak berkah. Betul, Bu? Tapi kalau istri senang, hati bapak jadi tenang. Anak pun gembira riang, meskipun utang segudang. Enggak, di sini nggak punya utang, nggak punya. Kita semua nggak punya utang. Kalau yang punya utang buruan cepat lunas. Amin. Tuh, Bu. Begitupun ya. Kalau ada bapak-bapaknya ya, suami juga hurufnya 5 S-U-A-M-I 5 huruf. S semua. U uang. A adalah. M milik. I istri. Maka suami semua uang adalah milik. Setuju? Setuju aja udah. Abili jangan pernah nyembunyi duit dari istri. Mau disembunyiin kemanapun pasti ketemu. Setiap suami yang suka nyembunyiin duit sama istrinya, itu suami rezekinya bakalan seret. Maka kasih tahu suami kita semuanya. Pak, ayah, tadi habis ngaji di masjid kelas. Kata Pak Ustadz, kalau suami nyembunyiin duit sama istrinya rezekinya seret. Bener itu. Makanya saya ngaji di mana-mana, dikasih amplop saya nggak pernah tahu isinya berapa. Yang tahu siapa istri saya, Bu. Nggak pernah tahu saya. Iya, nggak pernah tahu saya. Cuma saya minta gitu. Lebih minta buat beli bensin, buat beli rokok, minta saya. Tuh, maka yuk, majelis ini semoga semuanya jadi isi yang solehah, yang masuk dalam golongan wajib masuk surga yang pertama. Amin ya rabbal. Yang kedua, ada berapa tadi, Bu? 5 yang wajib masuk. Yang kedua, wal waladu al muti'u liwalidayhi, anak yang berbakti kepada kedua orang. Kita semua sudah pasti jadi anak, Bu ya. Sekarang kita pasti jadi anak, dan sekarang sudah kita menjadi orang tua. Orang tua kita ada yang masih hidup, ada yang sudah meninggal dunia. Majelis ini, berkahnya majelis ini semoga sampai kepada orang tua kita, baik yang masih hidup ataupun apalagi yang sudah meninggal dunia. Yuk sejenak baca Fatihah sekali buat orang tua kita semuanya, baik yang masih hidup apalagi yang sudah wafat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wujud bakti, Bu. Pengen lancar rezeki, banyakin doa untuk orang tua. Tong, sini. Ya, sini. Sini. Dah. Namanya siapa? Sini, kamera. Siapa namanya? Zidan. Tegar. Ya, Tegar. Baru kali ini penceramah dibentak-bentak. Gak apa-apa Tegar, anak soleh. Tegar kelas berapa? Kelas 1 SMA. Tegar, bapaknya masih ada? Nggak ada. Maksudnya kemana? Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ibunya mana, mamanya? Oh, kerja. Jadi nggak ada nih, ibunya nggak ada nih. Iya, ente salamin sama ibunya ya. Tegar, coba Pak Ustadz pengen Tegar baca doa untuk orang tua, terutama ayah yang sudah meninggal dunia. Tegar, apa enggak doa buat orang tua? Ayo, Robbi pilih. Ulangi lagi. Robbi pilih wali daya. Ayo coba ulang lagi. Amin ya robbal. Nih Pak Ustadz kasih hadiah nih. Mana duit Pak Ustadz ya? Mana? Nah, nih buat jajan saya. Salim dulu. Nah, iya. Ya Allah, Tegar ya. Yang ketiga, siapa golongan yang masuk surga, wajib masuk surga, Bu? Al-mutawaffa ila tariqi Mekah. Orang yang meninggal dunia saat pergi ke Mekah, baik mau haji ataupun Kira-kira golongan ketiga ini Ibu mau nggak? Mau nggak, Bu? Enggak, Ustaz ya, saya pengen balik lagi kalau umroh ya. Tapi ketika takdir itu menentukan kita, Ibu niat berangkat haji, berangkat umroh, di perjalanan meninggal, maka termasuk golongan yang ketiga. Walaupun saat ini Ibu nggak mau begitu, ya, pengennya balik lagi sehat. Yang keempat, golongan yang wajib masuk surga adalah ketika bertetangga, wa khuluqil hasani, mereka saling berakhlak yang baik, menjaga pertemanan dengan akhlak yang bagus, menjaga persaudaraan dengan akhlak yang bagus. Mereka semua termasuk golongan yang keempat, wajib masuk surga. Makanya kalau rumah tetangga, Bu, nih Ibu lewat di rumah tetangga, Bu, gerbang tetangga atau pintunya terbuka, Ibu begini nih, itu nggak boleh. Itu termasuk perbuatan yang tercela dalam hidup tetangga. Pintunya terbuka, apalagi jendela kamar terbuka, Ibu begini ngelihat, pengen lihat dikit, itu perbuatan yang tercela dalam bertetangga. Yang terakhir, siapa golongan yang wajib masuk surga? Nih, yang suka azan di masjid. Siapa? Apa sebutannya apa tuh? Sebutannya muadzin. Man adzana min masajidillah imanan wahtisaban. Mereka termasuk golongan yang wajib masuk surga. Makanya yang suka azan nih, nah jenengan itu, insya Allah jenengan masuk nomor 5. Pengen kan azan, makanya azan. Masjid sini mah alhamdulillah yang azannya bukan laki-laki, Bu, masih muda ustadznya. Sebab kalau laki-laki repot, suami kita pada tidur lagi kalau subuh. Lah suami kita pada tidur lagi kalau begitu mah.
Tapi beliau mah kalau azan, karena kan saya subuh kalau minggu ke berapa Ustaz? Minggu pertama ke sini Bu, kenceng. As-salatu khairum minan naum. Ibu denger, suamiku masih tidur. Pak bangun subuh. Suami ibu, Pak subuh Pak. Ibu nikahnya 20 tahun. Ganti strateginya. Pak bangun. Kata buah, ya, subuh Pak. Kenapa ibu harus bangunin suami kalau subuh? Nih Bu, ada rahasianya. Ibu kalau subuh sudah mendengar suara kumandang azan, membiarkan waktu azan itu lewat, bahkan dengan sengaja meninggalkan sholat subuh, milih tidur lagi, apa yang terjadi Bu? Balas syaiton fi udhuni. Setan akan mengencingi, akan mempipisi telinga kita. Kalau setan sudah mengencingi telinga kita, kita akan terbiasa Bu, suami kitanya, anak-anak kitanya, kalau dengar suara azan pura-pura budek. Tuh, ini hikmah ketika ibu bangunin suami. Wa zaujatun tu'inuhu ala imani. Istri itu dan suami harus saling tolong menolong imannya masing-masing. Saya sering banget Bu minta tolong kepada istri saya, bangunin Bunda, besok ayah ada jadwal ngaji di Geraha Prima. Kalau nggak dibangunin suka kesiangan, kan subuhnya harus di sini. Kalau subuh di rumah jamaahnya udah pada pulang. Maka mudah-mudahan dari 5 ini ibu yang mana kira-kira? Nomor 1 insya Allah, nomor 2 insya Allah, nomor 3 pengen mati di perjalanan Bu. Nomor 3 orang yang pergi ke Mekah lalu meninggal dalam mau nomor 3 Bu? Enggak, tapi kalau takdir kita tidak bisa menolak. Nomor 4 insya Allah, nomor 5 buat yang suka. Maka anak-anak ibu yang masih remaja, ya, yang suaranya bagus, suruh ke masjid. Kali-kali ngomong, Ustaz Daan, anak saya pengen nyoba azan, boleh nggak? Pengen masuk golongan yang kelima. Oh, kasih. Kalau ada anak remaja yang pengen azan, mudah-mudahan majelis ini tambah berkah. Saya sekali lagi, ya, kalau ngaji nggak bisa lama-lama Bu Ustazah, ya, nggak bisa lama-lama saya kalau ceramah, karena lama ataupun sebentar amplopnya udah dilem. Maka mudah-mudahan atas segala khilaf bisa dimaafkan. Cukup sampai di sini saya bisa ngaji. Ikan kakap, ikan patin. Mohon maaf lahir dan batin. Di sini ada kue, ada itik dimakan tikus. Tolong siapin plastik untuk membungkus. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina wa habibina wa safina wa karibina dzukina maulana Muhammadin wa sallim tabaraka ta'ala kulli sahabati rasulullah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi jalalika karim adimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbana shighara wa limasayyikhina wa li ikhwanina jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minin والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارزقنا رزقا حلالا طيبا واسعا مباركا وعملا متقبلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا وأولادنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. Barang-barang Bu, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
bisirril Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.